Pada Bapak Hendro, waktu kami persilahkan. Monggo Pak Hendro. Baik, terima kasih Bu Irawati atas waktu yang diberikan pada saya. Sebelumnya, di sini saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan teknis pelaksanaan CPT SKL Komputer kerjasama dengan UIN Raden Mas Said Surakarta, di mana nanti di sini saya akan sampaikan seperti apa bentuk e-sertifikat yang nanti teman-teman bisa download dan validasi, yang mungkin tadi sudah disampaikan oleh Pak Wawan. Kemudian yang kedua adalah seperti apa cara mengerjakan, gitu ya. Cara mengerjakan menggunakan aplikasi tes. Kemudian yang ketiga, apa yang harus dipersiapkan pada saat nanti tes berlangsung. Sebelum saya masuk ke materi tersebut, perlu saya sampaikan di sini bahwasanya teman-teman bisa mengakses informasi Jadi informasi CBT SKL Komputer ini teman-teman bisa akses di cbt.sinus.ac.id. Di mana di situ ada menu CBT 2021. Nah, teman-teman bisa mengakses jadwal stadium general, kemudian ID peserta, jadwal pelatihan, jadwal ujian, kemudian modul dan latihannya, kemudian panduan e-sertifikat, panduan tes online-nya, atau nanti mungkin kalau ada informasi-informasi terkait dengan tes, itu nanti semuanya ada di cbt.sinus.ac.id. Tetapi yang perlu digarisbawahi adalah seluruh informasi CBT yang ada di laman cbt.sinus.ac.id itu menunggu dari informasi PT-IPD UIN Raden Mas Said Surakarta. Jadi nanti kalau di PT-IPD itu belum rilis informasi, maka kami juga belum memiliki kewenangan untuk merilis informasi tersebut. Itu ya. Jadi mungkin kalau kemarin di gelombang 1 itu habis tes ada yang tanya sertifikatnya gimana Pak dan lain sebagainya, ya. Harus nunggu informasi dari PT-IPD terlebih dahulu. Itu yang perlu teman-teman garis bawahi dan perlu teman-teman ingat gitu ya. Kemudian nanti setelah teman-teman itu mengikuti tes SKL komputer berbasis CBT dan nanti teman-teman akan mendapatkan e-sertifikat jika lulus. Untuk passing grade-nya itu adalah 60 untuk masing-masing mata uji. MS Word 60, PowerPoint 60, Excel 60 itu ya. Itu kalau lulus maka nanti teman-teman akan mendapatkan e-sertifikat dengan keterangan lulus. Nah, bentuk e-sertifikatnya seperti apa? Nah, nanti teman-teman bisa download tersendiri nanti mungkin kalau teman-teman lupa atau membutuhkan di laman cbt.sinus.ac.id nanti. Jadi di sini teman-teman bisa mendownload e-sertifikat. Perlu saya garis bawahi lagi bahwasanya seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Wawan tadi, e-sertifikat itu adalah sertifikat dalam bentuk elektronik. Jadi bukan bentuknya itu hard copy atau dalam bentuk fisik, bukan, tapi dalam bentuk file dokumen. Nah, kalau teman-teman menginginkan untuk dicetak, ya teman-teman bisa mencetak sendiri itu ya. Nah, Pak, nanti kalau nyetak sendiri gimana bisa dikatakan asli atau tidak? Di dalam e-sertifikat di sana nanti akan ada yang namanya barcode, di mana barcode itu digunakan untuk melakukan validasi. Apakah e-sertifikat atau lembar sertifikat yang sudah teman-teman cetak sendiri itu benar kepemilikannya, valid ataukah tidak. Nah, itu ada di barcode-nya. Jadi nanti jangan ditanya, kemarin ada yang gelombang 1 itu ada yang tanya, Pak, sertifikatnya mana yang versi cetaknya?
Berarti dia kemarin nggak ikut SG sama pelatihan itu ya. Nah, untuk mendapatkan e-sertifikat, ini yang kemarin jadi permasalahan adalah teman-teman wajib memberikan email yang aktif dan sesuai kepada panitia penyelenggara. Jadi sekali lagi, teman-teman wajib memberikan email yang aktif dan sesuai kepada panitia penyelenggara. Kemarin ada yang, Pak itu emailnya salah dan lain sebagainya. Lah kemarin pada saat revisi email, ngisi atau tidak kan gitu. Dan nanti akan ada revisi email. Mungkin nanti dari panitia mungkin bisa di-share untuk revisi emailnya. Apabila mengalami perubahan email, silakan direvisi di awal gitu ya. Jangan sampai sertifikatnya sudah atau ujiannya sudah selesai, tapi emailnya masih berubah saja. Nah, nanti di sini, ini sudah kami tekankan, di pelatihan nanti kami juga akan menekankan sekali lagi. Jadi kalau nanti ada kesalahan email atau kesalahan pengkinian data email, atau tidak melaksanakan pengkinian data email padahal emailnya itu sudah ganti, yang mana nanti menyebabkan e-sertifikat tidak dapat di-download, itu bukan menjadi tanggung jawab panitia penyelenggara. Nah, ini mohon diperhatikan, Bu ya. Karena nanti validasinya itu menggunakan email. Nah, cara mendownload e-sertifikat, nah nanti besok teman-teman tinggal buka saja di laman sertifikat, kemudian klik menu unduh, gitu ya. Kemudian nanti tinggal di situ masukkan nama atau nomor sertifikat, kemudian diklik filter. Kemudian nanti di samping kanannya ini ada action download gitu, icon download. Nanti tinggal diklik. Kemudian nanti teman-teman masukkan email. Nah ini kalau emailnya itu nggak valid ya sudah nggak bisa mendownload itu. Nah nanti kalau sudah diklik OK dan emailnya itu valid, maka nanti e-sertifikat berhasil diunduh. Dan nanti bentuk sertifikatnya adalah ya, semacam ini. Di mana nanti di situ di lembar pertama dan lembar kedua itu akan ada yang namanya barcode, di mana barcode itu digunakan untuk melakukan validasi apakah sertifikat yang teman-teman peroleh itu asli ataukah tidak. Nah, nanti cara validasinya sama, ada dua cara. Bisa di-scan barcode menggunakan QR code, aplikasi yang ada di smartphone teman-teman semuanya, tinggal download QR code. Kemudian nanti bisa juga masuk ke laman sertifikat.binus.ac.id. Kalau tadi unduh itu untuk mendownload, nah itu untuk validasi. Masuk ke menu validasi, kemudian masukkan nomor e-sertifikat. Nah nanti kalau valid, maka di situ sertifikat valid. Atas nama siapa, NIM-nya berapa, kemudian prodi dan fakultasnya mana, kemudian statusnya lulus ataukah tidak lulus, kemudian nilainya berapa. Itu kalau valid. Kalau tidak valid, ya berarti nanti e-sertifikat tidak ditemukan. Itu untuk e-sertifikat. Jadi yang perlu kami tekankan sekali lagi adalah silakan nanti teman-teman memberikan email yang resmi, yang benar-benar bisa dibuka, yang valid kepada panitia. Jangan sampai nanti pada saat setelah ujian di situ sudah saatnya mendownload e-sertifikat, tapi ternyata emailnya masih salah. Itu untuk e-sertifikat. Kemudian untuk mendapatkan e-sertifikat tentu di situ teman-teman harus mengikuti ujian. Nah, di sini nanti teman-teman akan diberikan satu kesempatan untuk mencoba versi trial. Nah, ini contoh aplikasinya. Jadi nanti teman-teman akan diberikan
kesempatan satu kali untuk mencoba versi trialnya. Tujuannya adalah yang pertama, teman-teman bisa terbiasa menggunakan aplikasi. Kemudian yang kedua adalah teman-teman juga melatih bagaimana menjawab pertanyaan-pertanyaan dan seperti apa pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam aplikasinya. Itu tujuannya. Dan nanti untuk trial ini bisa teman-teman akses setelah pelatihan pertama. Jadi pelatihan pertama, baru nanti setelahnya teman-teman bisa mengerjakan versi trialnya. Pelatihan kedua mengerjakan versi trialnya, gitu ya. Jadi misalkan pelatihan MS Word, berarti nanti trialnya mengerjakan MS Word. Kemudian pelatihan kedua itu Excel, teman-teman mengerjakan trial Excel, begitu seterusnya. Jadi kesempatannya hanya satu kali untuk trial. Kemudian pada saat hari H, aplikasi yang teman-teman gunakan itu sama dengan aplikasi trial, tetapi alamatnya berbeda. Itu ya. Kemarin ada kejadian pada saat hari H ujian itu masih masuk ke halaman trial gitu ya. Sudah ujian masih uji coba itu ya. Oke, baik. Di sini saya akan coba masuk di sini. Dimana nanti untuk username dan password, username-nya adalah nomor ID peserta yang teman-teman gunakan untuk Zoom itu 2108 titik bla bla bla. Kemudian untuk passwordnya adalah 5 digit yang dikirim lewat email. Nah, besok pada saat pelatihan akan disampaikan ulang kembali. Macam ini tampilannya. Di kanan atas, di situ akan ada informasi, nama, kemudian nanti ada program studi, kemudian ada NIM, kemudian ada email, dan seterusnya. Tapi kalau fotonya tidak ada. Kemudian di sini, kalau teman-teman sudah siap, teman-teman tinggal klik mulai ujian. Nah, waktu yang diberikan adalah 30 menit untuk 30 soal. Jadi 1 menit 1 soal. Itu ya. Di mana di versi trial itu jumlah benar dan jumlah salah itu ditampilkan. Tetapi pada saat ujian itu jumlah benar dan jumlah salah ditiadakan. Nanti takutnya kalau nilainya 00 semuanya nanti teman-teman shock. Kemudian sampai pingsan itu kan ya kasihan gitu ya. Nah, untuk proses mengerjakannya, teman-teman mengerjakan satu modul selesai terlebih dahulu, baru melanjutkan di modul yang lainnya. Teman-teman tidak diperbolehkan mengerjakan modul 1 belum selesai, kemudian pindah ke modul yang lainnya. Nah, maka nanti modul 1 itu akan dianggap selesai. Misalkan MS Word, baru dikerjakan 5 soal. Saya pengen pindah PowerPoint, Pak. Langsung keluar, kemudian mengerjakan PowerPoint. Maka nanti Word-nya itu akan dianggap selesai. Jadi pastikan terlebih dahulu ketika teman-teman mengerjakan di satu modul, itu kerjakan sampai selesai terlebih dahulu. Kemudian nanti pastikan action-nya di sini adalah kerjakan. Nah, besok pada saat pelatihan, misalkan hari pertama pelatihan MS Word, teman-teman kerjakan MS Word dulu. Jangan serakah mengerjakan yang lainnya itu ya, karena kesempatannya hanya diberikan satu kali. Ini misalkan saya coba kerjakan gitu ya, untuk MS Word-nya. Ketika saya klik kerjakan, maka nanti waktu 30 menit ini akan berjalan mundur. Sini ada waktu, kemudian ada soal, di bawahnya ada tombol simpan, di bawahnya ada navigasi soal. Nah, untuk menjawabnya, misalkan
Dokumen utama pada Melmed disebut, misalkan saja saya pilih pilihan yang pertama. Setelah dipilih, kemudian diklik simpan. Maka nanti nomor soal akan berwarna merah. Tandanya warna merah itu adalah soal sudah dijawab. Nah, untuk pindah nomor soal, teman-teman tinggal mengklik nomor navigasi soal yang ada di bawah saja. Misalkan, Pak, saya pengen nomor 10, ya sudah, klik nomor 10. Kemudian pilih jawabannya, kemudian simpan. Nomor 15, Pak. Oke, nomor 15. Kemudian dipilih jawabannya, kemudian simpan. Oke. Lah, Pak, gimana kalau saya pengen mengedit jawabannya? Misalkan nomor 15 ini teman-teman pengen ganti. Yang awalnya adalah pilihan pertama, kemudian pengen pilihan yang keempat. Misalkan. Ya sudah, tinggal dipilih saja pilihan yang keempat. Kemudian jangan lupa diklik simpan. Semacam itu. Jadi, pilih soalnya, kemudian dijawab, kemudian simpan. Pilih soalnya, jawab, kemudian simpan. Pilih soalnya, jawab, kemudian simpan. Begitu seterusnya. Kalau mau mengedit ya tinggal pilih edit pilihannya, kemudian simpan. Pilih soalnya, edit jawabannya, kemudian simpan. Itu untuk mengedit. Begitu seterusnya. Sampai nanti nomor 30 semuanya harus terjawab. Ingat ya, semuanya harus terjawab. Karena kalau tidak terjawab, maka tombol selesai sesi untuk mengakhiri satu modul itu tidak akan muncul. Jadi misalkan ini saya coba jawab gitu ya. Nanti kalau pas ujian atau pas trial jawabnya jangan semacam ini gitu ya. Saya coba jawab terlebih dahulu semuanya. Kemudian yang perlu teman-teman perhatikan adalah waktunya. Jangan sampai nanti terlalu asik mengerjakan gitu. Kemudian lupa waktunya sudah habis ternyata. 30 menit untuk 30 soal berarti satu soal itu waktunya adalah 1 menit. 1 menit itu enggak lama loh ya. Teman-teman baca soal, memahami soal itu kalau ada gambarnya itu bisa 45 detik. Oke, ini adalah pertanyaan terakhir. Ketika ini saya simpan, jadi nomor 30 kemudian saya jawab, kemudian saya simpan, maka nanti akan muncul satu tombol. Saya coba simpan ya. Saya klik simpan. Nah, di sini akan muncul satu tombol selesai sesi. Tombol inilah yang mengakhiri modul yang sedang dikerjakan. Jadi hanya tombol inilah yang menjadi jalan satu-satunya teman-teman untuk berpindah ke modul yang lain. Jika bukan tombol ini, maka teman-teman akan dianggap selesai modulnya itu. Jadi misalkan masih 25 menit, kemudian di situ teman-teman masih ingin merevisi dan lain sebagainya. Tapi ternyata yang diklik tombol keluar, ya sudah. Berarti MS Word ini dianggap selesai. Dan yang menjadi hal yang merugikan teman-teman adalah di modul selanjutnya itu teman-teman hanya memiliki kesempatan 25 menit tersisa itu tadi. Jadi jangan sekali-kali mengklik tombol keluar atau tombol yang lain selain selesai sesi. Misalkan sudah yakin gitu ya, sudah yakin saya ingin pindah ke modul yang lainnya, Pak. Oke. Sudah yakin, klik selesai sesi. Maka di sini akan muncul pop-up apakah Anda ingin mengakhiri sesi ujian ini. Jika tidak, berarti teman-teman kembali lagi ke halaman. Kalau oke,
Berarti nanti jawaban akan tersimpan. Ini saya klik OK. Ujian telah berhasil dilaksanakan, jawaban Anda berhasil disimpan. Nah, actionnya menjadi terchecklist semacam ini. Baru teman-teman mengerjakan modul yang lainnya. Modul yang lainnya teman-teman diberi kesempatan 30 menit dari awal. 30 menit untuk 30 soal. Nah, begitu seterusnya. Baru setelah actionnya ini terchecklist semuanya, maka teman-teman boleh mengklik tombol keluar. Itu untuk cara menggunakan aplikasinya. Nah, saya berharap nanti teman-teman mencoba untuk versi trial dan mengikuti pelatihan. Kemarin ada mahasiswa yang tidak mengikuti SG, tidak mengikuti pelatihan, akhirnya tidak bisa mengerjakan sama sekali. Ya sudah, panitia nggak bisa bantu apa-apa, nilainya 0. Walaupun presensi, tapi kalau nilainya 0 ya 0 gitu ya. Jangan anggap kalau presensi itu menjadikan nilainya berubah, itu tidak. Nah, itu untuk pengerjaan soal di aplikasi komputer based test atau CBT. Kemudian nanti teman-teman yang berikutnya adalah untuk bisa memperlancar jalannya ujian. Dan nanti teman-teman silakan bisa download buku panduannya, di mana di situ nanti teman-teman akan menemukan pedoman teknis pelaksanaan tes. Jadi nanti tesnya itu dari rumah masing-masing gitu ya. Untuk perangkat yang digunakan, nanti teman-teman bisa menggunakan laptop atau komputer. Tidak diperkenankan menggunakan HP maupun smartphone. Kemarin ada yang ngeyel gitu ya, Pak, kemarin saya ngerjakan trial pakai smartphone itu lancar-lancar saja itu, Pak. Akhirnya pada saat ujian menggunakan smartphone. Ya sudah, ketiga modulnya itu terclose sendiri gitu ya. Itu yang report itu nanti juga teman-teman semuanya. Jadi nanti direkomendasikan di sini menggunakan laptop atau komputer. Laptop minimal netbook. Netbook itu biasanya ukurannya 10 in. Kemudian kalau menggunakan komputer wajib dilengkapi dengan alat cadangan listrik atau UPS beserta webcam dan speaker. Nah, Pak, kalau webcam untuk apa, Pak? Ya nanti untuk presensi. Pada saat ujian itu teman-teman akan ditanya satu persatu, kemudian harus menunjukkan wajahnya. Kalau tidak sesuai dengan data peserta ya sudah, berarti dianggap joki gitu ya. Kemudian kalau menggunakan laptop harus dalam keadaan penuh untuk baterainya, atau mungkin laptop tertancap ke charger. Jadi pastikan nanti ketika menggunakan komputer, cadangan listrik itu terjamin. Dilengkapi webcam, kalau laptop pasti sudah ada webcamnya. Kemudian headphone atau earphone, atau mungkin bisa menggunakan speaker, biar nanti panduan dari panitia itu cukup jelas itu ya. Kemudian RAM minimal 2 GB, hard disk 10 GB. Saya yakin untuk komputer-komputer sekarang tidak masalah untuk spesifikasi itu. Kemudian perlu menginstall Zoom Meeting. Jadi seperti yang sudah disampaikan Pak Wawan di depan tadi, bahwasanya ada 2 aplikasi yang perlu teman-teman gunakan. Yang pertama adalah aplikasi CPT-nya. Kemudian yang kedua adalah aplikasi Zoom. Kalau aplikasi Zoom-nya itu mengganggu ketika diinstal di laptop atau di komputer, maka teman-teman boleh menggunakan smartphone untuk Zoom-nya. Sekali lagi,
Zoom bisa digunakan di smartphone, jadi bukan di laptop ya, bisa di smartphone. Jadi yang di smartphone itu Zoom-nya, bukan aplikasinya. Kemudian memiliki koneksi internet stabil, minimal 1 MB. Saya kira kalau ini, selama teman-teman berada di koneksi yang stabil, saya kira untuk 1 MB ini cukup gitu ya. Sekarang kalau seluler, telekomunikasi seluler itu bahkan bisa lebih dari 1 MB. Hanya saja kalau teman-teman menggunakan tethering, jangan gunakan tethering untuk bersamaan. Ya, misalkan satu smartphone digunakan oleh 10 orang atau 5 orang, itu kan juga nanti koneksinya jadi tidak stabil. Kemudian pastikan sinyalnya lebih dari 2 bar. Misalkan 4G, yakin 4G, tapi ternyata cuma 1 bar, ya bisa jadi 1 bar itu nanti bisa turun jadi 3G, itu ya. Kemudian browser yang disarankan adalah Chrome dan Mozilla. Chrome dan Mozilla. Kemarin ada yang menggunakan Internet Explorer. Ya, mungkin nggak mengikuti panduan gitu ya. Jadi menganggap remeh panduannya, akhirnya pada saat ujian bingung sendiri gitu. Jadi wajib menggunakan Chrome dan Mozilla, jangan Internet Explorer. Nah, kemudian mumpung ingat sekali lagi, untuk mencari atau membuka aplikasi itu adalah alamat web testnya. Jadi alamat, misalkan tadi ada trial.cbt.sinus.ac.id, itu ditulis di URL, bukan di Google. Kemarin ada yang nyarinya itu di Google itu ya. Karena ini aplikasinya adalah aplikasi yang berdiri sendiri dan bukan untuk umum, maka tidak bisa dicari di Google. Jadi harus menuliskan di alamat URL-nya. Kemudian sebelum membuka aplikasi tes disarankan untuk menghapus riwayat atau clear history. Ini di cbt.sinus.ac.id ada contohnya. Kemudian jika diperlukan disarankan menyediakan laptop cadangan dan koneksi cadangan. Untuk antisipasi jika terjadi permasalahan. Kemudian untuk standar tempat. Jadi standar tempat, ruangan cukup cahaya, pastikan cahayanya terang gitu ya. Kemudian bisa menggunakan meja. Jadi bisa menggunakan meja untuk lebih nyaman. Kalau untuk ukuran tinggi meja 80 cm ini hanya contoh saja. 26. Hanya contoh saja untuk 80 cm ini, tapi biasanya standar nyamannya segitu. Kemudian tempat tes tidak ada gangguan dan tidak diperbolehkan ada orang lain di tempat peserta mengerjakan tes. Kemarin ada yang di luar rumah, nggak apa-apa. Di taman, nggak masalah. Yang penting tidak ada gangguan, koneksi stabil, cahaya cukup. Kemudian peserta wajib mengupload foto ruangan dan data pribadi sebelum pelaksanaan tes. Jadi untuk validasi sebelum tes itu peserta wajib mengupload foto ruangan dan data pribadi. Peserta tes mengikuti ujian atau tes CPT sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Nanti teman-teman bisa cek di cpt.sinus.ac.id atau di kartu ujian yang sudah dikirim di email peserta. Dan nanti kalau belum dapat email, silakan tanya ke helpdesk. Peserta harus join Zoom 30 menit sebelum jadwal tes dilaksanakan. 15 menit pertama itu digunakan untuk validasi dan presensi. Sekali lagi, teman-teman wajib presensi. Wajib.
Karena kalau tidak presensi, hasil tidak akan dikeluarkan. Walaupun ada nilainya di aplikasi. Itu ya. Kemarin ada yang banyak sekali itu yang dia mengerjakan tapi tidak presensi. Ya sudah. Yang kita anggap adalah presensinya, kehadirannya. Nanti kalau yang dianggap ujiannya ya bisa jadi teman-teman menggunakan joki itu tadi itu ya. Kemudian 15 menit berikutnya itu adalah persiapan untuk ujian, untuk memandu loginnya dan lain sebagainya. Kemarin banyak sekali kasus yang nggak bisa login gitu. Berarti kalau nggak bisa login itu kemungkinan dia tidak pernah mencoba trial. Ini nggak bisa login Pak, ini gimana ini dan lain sebagainya. Berarti belum pernah mencoba trial gitu ya. Karena username dan password untuk trial dan tes itu sama. Jadi silakan nanti dimanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh panitia, ikuti petunjuknya, laksanakan apa yang sudah diinstruksikan oleh panitia. Nanti kami pastikan pada saat ujian hari H teman-teman tidak akan muncul masalah satupun. Nah, untuk validasi, nanti teman-teman di 15 menit pertama itu nanti akan ditanya satu persatu gitu. Si A tampilkan wajahnya beserta kartu tesnya dan lain sebagainya. Dan nanti selama pelaksanaan tes itu teman-teman harus selalu dalam pantauan kami. Jadi harus dalam posisi zoom-nya itu on. Pak, kalau videonya itu on nanti punya saya jadi lemot Pak. Ya on-nya pada saat presensi itu on. Videonya on. Kemudian kalau sudah mengerjakan bisa di-off-kan. Kemudian nanti misalkan ada permasalahan mau tanya ke panitia, videonya di-on-kan dulu gitu ya. Jangan sampai tanya ke panitia videonya off gitu ya. Ini yang tanya siapa gitu ya. Kemudian nanti setelah proses login, nanti teman-teman diperbolehkan untuk langsung mengerjakan tesnya. Jadi kalau sudah bisa login, ya sudah. Langsung saja berdoa, kemudian mengerjakan modul tes. Boleh Word dulu, boleh Excel dulu, boleh PowerPoint dulu, silahkan. Apabila diperlukan, peserta dapat coret-coret di kertas buram yang teman-teman sediakan sendiri. Nah, simulasi tes trial tadi harus dikerjakan oleh peserta tes untuk membiasakan diri dengan tampilan tes. Beserta nanti teman-teman bisa melihat seperti apa sih model soalnya. Soal yang muncul di trial itu bisa dikatakan kisi-kisi itu ya. Tapi bukan soal pasti. Karena yang di trial itu 30 soal. 30 soal dimunculkan 30. Tapi kalau di ujian itu ratusan soal dimunculkan 30 secara random. Hanya saja kisi-kisinya ya seputar itu. Nah, nanti apabila nanti teman-teman sudah selesai mengerjakan modulnya, maka nanti teman-teman harus lapor ke panitia lewat kolom chat Zoom itu ya, untuk presensi kedua. Jadi ada presensi di awal dan presensi di akhir. Nah, nanti untuk hasil lulus atau tidak lulusnya itu akan disampaikan melalui PT-IPD UIN Raden Mas Said. Baru nanti setelah di sana melakukan rilis informasi, kami baru bisa merilis informasinya. Nah, untuk sertifikat itu bisa diakses 1-2 minggu setelah re-exam. Jadi bukan setelah ujian. Dan nanti ujian ada yang tidak lulus,
ada re-exam. Nah, baru nanti 1 minggu setelah re-exam ini sertifikat baru bisa di-download. 1-2 minggu. Tergantung nanti keputusan dari PT IPD UIN Raden Mas Said. Itu kurang lebih untuk panduan pedoman teknis pelaksanaan tesnya. Nah, untuk hal terkait dengan penggunaan aplikasi, nanti teman-teman bisa tanyakan, karena kan teman-teman di sini belum bisa mencoba. Nah, nanti pada saat pelatihan pertama, malamnya, nah teman-teman mencoba aplikasi, di pelatihan kedua baru nanti teman-teman menanyakan sesuatu hal yang teman-teman rasa perlu ditanyakan terkait penggunaan aplikasi. Karena pelatihan kedua itu teman-teman sudah mencoba trial. Kalau pelatihan pertama itu belum melakukan trial. Pelatihan pertama, kemudian sore atau malamnya trial, pelatihan keduanya bisa ditanyakan. Kendalanya seperti apa penggunaan trialnya. Nanti kami bisa memberikan jawaban atas apa yang teman-teman rasa mengganjal gitu ya. Misalkan kok ini semacam ini, kok ini saya coba login semacam ini Pak dan lain sebagainya. Nah, itu bisa ditanyakan pada saat pelatihan. Mungkin itu dari saya untuk teknis pelaksanaannya. Yang pasti yang perlu saya tekankan di sini yang pertama adalah silakan untuk memperbarui email jika memang emailnya berubah. Pastikan email yang diberikan kepada panitia penyelenggara itu adalah email yang resmi, aktif, bisa dibuka, dan valid. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pastikan melakukan presensi di setiap kegiatan. SG, presensi, pelatihan, nanti presensi, kemudian pada saat ujian itu juga wajib presensi. Karena sebagai penyelenggara uji SKL komputer berbasis CBT, itu kami bertanggung jawab kepada PT IPD atau kepada UIN Raden Mas Said. Jadi kalau memang tidak ada buktinya ya nanti kasihan teman-teman itu ya, padahal ikut. Jadi 2 hal itu yang perlu kami tekankan. Email untuk komunikasi, kemudian presensi di semua kegiatan. Baik, itu dari saya. Terima kasih. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada MC Bu Tri Irawati. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hendro atas paparan mengenai pelaksanaan teknis dan dari Bu Rema. Ini kita buka untuk sesi tanya jawab, boleh melalui chat atau raise hand sehingga kami bisa mengetahui siapa yang bertanya dan apa pertanyaan yang diberikan pada baik tim teknis ataupun pemberi materi. Monggo silakan kalau mau ada yang ditanyakan, kita berikan kesempatan pada adik-adik mahasiswa. Silakan di chat juga boleh, langsung di raise hand aja. Open mic ya kalau yang bertanya. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Monggo yang ditanyakan mana? Ada yang ditanyakan? Silakan. Atau sudah cukup jelas dengan penjelasan yang diberikan Pak Hendro, terutama teknis ya. Kalau saya yakin kalau yang ditanyakan itu pasti masalah teknis. Kalau masalah materi, bagi adik-adik mahasiswa sudah paham bahwa ujian kita ada Word, Excel, dan PowerPoint. Nah, tapi kan untuk masalah teknis itu mungkin ada beberapa. Ini dari Mbak Huswatul, saya izin bertanya, jika pengguna WiFi kemudian listrik mati, apakah langsung keluar atau bisa lanjut? Ini Pak, langsung aja ya, satu pertanyaan langsung direspon. Pak Hendro, itu ada yang bertanya Pak Hendro. Kalau pengguna WiFi listrik mati, apa langsung keluar atau bisa lanjut Pak Hendro? Oke, baik. Jika komputer saat ini
Nah, jika pengguna WiFi kemudian listrik mati, apakah langsung keluar atau bisa lanjut? Ya, bisa lanjut dengan kondisi nanti ya dilihat nanti case yang ada di browsernya. Kalau matinya lama ya berarti nanti cepat hilang itu nanti. Tapi kalau cuma sebentar kemudian nyambung lagi itu bisa lanjut. Tapi kalau lama ya nanti harus mengulang lagi. Jadi kalau ada waktunya, misalkan nih 5 menit matinya, nah itu masih bisa lanjut. Tapi kalau matinya itu 1 jam ya harus pindah ujian. Kalau tidak re-exam. Oleh karena itu silakan seperti tadi saya sampaikan, silakan disiapkan untuk cadangan koneksi dan cadangan listriknya. Kalau tidak ya cari tempat atau migrasi dulu ya ke daerah yang listrik atau koneksinya bagus. Izin bertanya, jika SKL komputer saat ini tidak lulus, apakah tidak bisa mengikuti SKL komputer yang mendatang? Bisa. Mau tahun depan juga bisa kok. Bisa. Jadi di tempat kami itu ada SKL mandiri itu juga ada, tapi bayar sendiri gitu karena mandiri. Ya kalau bisa ya sekali lulus gitu ya, jangan sampai kesempatan yang muncul pertama kali teman-teman sia-siakan gitu. Walaupun ada kesempatan kedua, tapi belum tentu kesempatan kedua itu sesuai dengan harapan. Jadi masih ada re-exam. Re-exam itu digunakan untuk mengulang bagi yang nilainya di bawah 60 dan yang di re-exam itu hanya yang tidak lulus saja. Kesempatan re-exam hanya 1 kali. Tidak lulus di re-exam nanti teman-teman bisa mengikuti mandiri, bayar sendiri gitu ya. Kemudian kalau tetap tidak lulus lagi ya mandiri lagi gitu. Jadi mandiri itu malah tidak ada re-examnya. Nggak lulus ya ngulang lagi, bayar lagi. Nggak lulus, ngulang lagi, bayar lagi. Kemarin yang kurang lebih tahun 2019 kemarin ada yang sampai 3 kali bayar terus. Kan kasihan gitu. Jadi jangan sampai sia-siakan kesempatan yang pertama ini. Silahkan belajar semaksimal mungkin. Saya izin bertanya Pak Bu, apakah soal pada link trial itu hanya bisa digunakan sekali? Wah ini berarti tadi ini nggak mendengarkan nih. Nggak mendengarkan nih. Mendengarkan Pak, cuma agak nggak paham gitu loh Pak. Jadi di trial itu hanya dikasih kesempatan 1 kali ya. Hanya diberi kesempatan 1 kali. Sekali lagi, hanya diberi kesempatan 1 kali. Berarti hanya bisa digunakan sekali. Jadi semisal nanti mengulang link lagi gitu juga nggak bisa ya Pak? Kalau linknya bisa. Iya bisa. Misalkan sudah dikerjakan semuanya masuk ke link kemudian login itu masih bisa. Cuma tadi kan pada saat mengerjakan itu sudah tidak ada tombol kerjakan lagi. Oh begitu Pak. Iya. Ya Pak. Terima kasih Pak. Nah untuk lebih enaknya, lebih nyamannya nanti silakan bisa pada saat trial ya pada saat trial itu nanti teman-teman bisa mencoba itu ya. Jadi bisa mencoba. Nah, berdoa saja semoga nanti ada trial sesi kedua gitu. Kalau di gelombang pertama kemarin ada 2 kali trial, jadi ada 2 kesempatan. Ya berdoa saja. Kemudian saya izin bertanya jika Windows yang digunakan Windows 7 Ultimate apakah bisa? Bisa. Tidak ada masalah dengan versi Windows saat ini. Sekarang bisa dipastikan Windows-nya itu Windows 7 ke atas itu. Nggak ada yang Windows XP apalagi Windows 98 itu nggak ada. Pak, ini nanti rekamannya diupload ke YouTube tidak? Buat yang terlambat join, yang depan belum tahu isinya. Nah, ya, nanti bisa, mungkin panitia nanti bisa menguploadnya. Kalau tidak ya tanya temennya gitu ya.
tanya temennya. Atau nanti mungkin pada saat pelatihan mungkin bisa mengikuti lebih dahulu gitu ya. Jadi lebih awal datangnya. Izin bertanya, perbedaannya dari trial dan tryout itu apa ya Bapak Ibu? Perbedaannya cuma tulisannya Mbak itu ya. Trial itu bisa dikatakan ya uji coba, tryout itu ya uji coba atau latihan. Trial juga latihan gitu. Cuman trial itu lebih diarahkan ke aplikasi. Sedangkan tryout itu lebih ke soal. Jadi latihan aplikasi dan latihan soal. Sama-sama latihan. Kan nggak mungkin saya misalkan tryout aplikasi kan lucu gitu ya. Tryout ya tryout modulnya. Misalkan tryout MS Word, nah itu baru pas. Karena tadi itu adalah nama aplikasi ya berarti trial. Uji coba. Yang diuji coba adalah aplikasinya. Kalau tryout yang diuji coba soalnya. Mohon maaf, izin bertanya kalau koneksi internet laptop menggunakan hotspot dari HP yang digunakan untuk Zoom, apakah nanti koneksi internet lemot, Pak? Bisa jadi. Ini bisa jadi. Tergantung dari sinyal yang ada di smartphone atau HP itu ya. Tergantung juga providernya, karena kan ada beberapa provider yang cuman berapa mega maksimal upload downloadnya. Ada yang bisa sampai misalkan 20 Mbps itu ya, ya bisa digunakan untuk Zoom sama aplikasi bisa. Jadi tergantung dari sinyal, tergantung dari provider. Lebih enaknya sendiri-sendiri. Ya kan misalkan pinjem HP atau smartphone Bapak atau Ibu yang satu diisi kuota yang harian saja untuk Zoom, kemudian yang satunya untuk aplikasi. Nah, itu kan bisa. Tapi kalau yakin dengan kecepatan koneksinya, wah ini tempat saya sinyalnya itu full Pak, 4G full. Koneksinya kalau di speed test itu bisa sampai 50 Mbps. Nah, silahkan, nggak apa-apa. Ada lagi mungkin silahkan. Ya, silakan kalau ada yang mau ditanyakan lagi, mumpung masih ada di sini ya. Tadi sudah ya perbedaan trial dan tryout sudah dijawab Pak Hendro. Monggo, kalau ada yang mau ditanyakan lagi silakan. Mungkin teman-teman karena teman-teman belum mencoba untuk versi aplikasi trialnya, mungkin teman-teman pasti pikirannya itu belum ada bayangan gitu ya. Jadi belum ada bayangan seperti apa. Nah, silakan nanti besok pada saat pelatihan teman-teman bisa mencoba aplikasinya. Nah, mumpung ada kesempatan ini, teman-teman bisa terserahlah mau diapakan aplikasinya, mau jawabnya sembarangan, mau gimana, silahkan. Pak itu Pak ada yang tanya satu lagi Pak, menggunakan hotspot dari HP yang digunakan untuk Zoom, apakah nanti koneksinya lemot? Oh sudah ini? Sudah dijawab. Oh ya, sudah. Lemot tidak. Nah ini mungkin Pak Wawan menambahkan ini pastikan pulsa dan HP cukup ya itu sudah pasti itu Pak itu sudah pasti harus cukup ya. Harus cukup. Tiba-tiba nanti di tengah jalan putus ternyata kuotanya habis ya. Saat ujian selain kemik juga wajib hidup. Wajib kalau mati nggak bisa ngerjakan. Ya wajib hidup. Jenengan kalau enggak bernyawa ya Mbak Arina enggak, kalau enggak menyala ya jenengan enggak hidup gimana bisa mengerjakannya. Arwah berarti nanti. Mungkin maksudnya mikrofon yang hidup Pak. Iya. Iya. Ya cam wajib, kalau mic ya tidak harus kan ya. Ya nanti saatnya jenengan lapor, Pak punya saya kok ada masalah ya baru open mic ya. Tapi kalau enggak ya enggak usah gitu ya. Ya. Tapi ketika pengawas memberikan instruksi, misal Mbak Arina mic-nya dinyalakan gitu. Jenengan wajib menyalakan. Wajib ya, wajib hidup dan punya hati. Kalau enggak punya hati percuma hidup gitu. Itu menyakiti terus gitu ya. Gitu ya Mbak Arina Azahra. Kemudian
open mic saja dong kalau tanya kayak gini kan saya kayak gimana gitu loh ya, kurang puas gitu. Open mic ya, nek tanya ya biar enak juga. Jika Zoom-nya menggunakan HP dihadapkan laptop atau wajah Pak? Ya, Zoom itu sebenarnya untuk wajah dulu ya. Untuk mengidentifikasi jenengan, bukan soalnya. Kalau soal kan kita bisa monitor sendiri ya. Tapi dihadapkan ke wajah jenengan. Begitu ada masalah, misalnya Pak tampilan saya kok jadinya seperti ini. Ya berarti tinggal jenengan mengarahkan ya. Saya kasih contoh lah, saya coba join pakai HP ya. Mudah-mudahan akun saya nggak kedetek double ini. Ya. Mic hidup jika ada kendala atau diminta untuk open mic. Ya tadi, jika ada kendala jenengan open mic atau ketika diminta dua-duanya ya. Nah, misalnya diminta pengawas, walaupun jenengan diem-dieman tapi pengawas Pak open mic. Ya itu berarti jenengan silakan open mic. Sebentar, saya join dulu. Meeting ID-nya berapa ya ini ya? Mas Dimas tolong di-joinkan saya. Ini pakai HP biasa kayak demokan. Oke. Maaf, mau tanya misal pas ujian bertepatan sama waktu magang gimana? Ya jenengan pilih mana? Pilih magang atau pilih ujian? Gitu aja. Gitu ya. Nah, pilih magang atau pilih ujian. Soalnya kan sudah ada jadwal gitu. Itu hanya berapa menit, 2 jam lah kita alokasikan. Saya kira disampaikan dengan yang pihak magang, mau dikerjakan di tempat magang nggak masalah kok. Atau tetap di tempat magang tapi cari tempat khusus yang tidak mengganggu gitu. Soalnya kan kita nggak tahu magangnya di mana juga ya, beda-beda tempat ya. Kemarin ada yang di tempat magang juga banyak. Tapi kalau disuruh apa namanya? Jenengan mengganti jadwal karena waktu magang nggak bisa ya sudah. Pokoknya jadwal yang kita jadwal yang kita tentukan yaitu kalau jenengan apa namanya tidak ada di situ ya maka enggak bisa. Oke, ini saya coba ini double ya. Ada feedback enggak ini? Sebentar. Oke, nah ini misal untuk saya ganti kamera itu mana ya? Oh ini. Nah, misal tampilannya Pak punya saya tampilannya seperti ini ya toh. Saya kan tinggal punya saya bisa dipin enggak Mas? Nah, ini ya punya saya yang HP saya. Nah, ini kan saya tunjukkan. Nah, tampilannya seperti ini Pak ya. Misalnya ini ya, tampilannya gini Pak. Nah, kan saya bisa menunjukkan pakai HP gitu. Kalau pakai laptop ya berarti nanti share screen. Nanti pengawas akan memberikan instruksi kok. Oke, ini saya ganti kamera. Normalnya ya kamera depan gini ya. Boleh nanti silakan jenengan. Wah, oke saya lihat dulu. Nah, ini ya. Oke. Ada lagi pertanyaan selanjutnya? Mana tadi? Sebentar. Oke. Dari tadi sudah ya, pas magang tadi ya? Mbak Helsi, mana ini Mbak Helsi? Nah, makanya kalau gini kan saya konversasinya satu arah kan. Yang lainnya ada? Cukup? Cukup, Pak. Cukup, Pak. Oke, kalau tidak ada bisa diakhiri ya. Nanti kalau ada pertanyaan selanjutnya, ada masalah, untuk trial bisa dikerjakan, dibuka mulai setelah pelatihan ya. Jadi setelah pelatihan, kalau jenengan jadwal pelatihan Kamis, berarti trialnya bisa mulai dikerjakan Jumat. Misalnya Kamis pelatihan Word, maka Jumat trial Word. Atau Jumat pelatihan Word, Sabtu trial Word. Trial kan hanya satu modul, jadi hanya 30 menit. Silakan disisihkan di waktu itu. Oke, nanti kalau ada masalah di trial, ditahan dulu. Nanti begitu pertemuan selanjutnya, di modul selanjutnya, nanti ada sesi-sesi di akhir sesi tanya jawab teknis. Silakan jenengan ditanyakan. Kemudian untuk informasi lanjutan, kalau ada informasi tambahan, akan kita sampaikan melalui email maupun WA maupun grup Telegram. Kayaknya sudah ada grup Telegram ya. Nah, nanti silakan jenengan bisa lihat pantau di situ. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin dari saya akhiri sekian. Kalau ada yang kurang saya mohon maaf. Selamat mengikuti pelaksanaan pelatihan dan ujian trial maupun
ujian SKL tahun 2021. Semoga diberikan kelancaran. Ya, tidak ada halangan. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan jaga protokol kesehatan. Selamat belajar. Mungkin itu dari saya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke host khusus.